Saya dari Universitas Pamulang Teknik Industri. Di sini saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan kepada narasumber dari PT Abadi Insani. Di sebelah saya sudah ada narasumber tersebut. Bisa diperkenalkan Ibu dengan siapa? Nama saya Rahma. Ibu dari bagian apa? Bagian teknisi. Di sini saya akan mewawancari beberapa pertanyaan. Apa saja jenis kecacatan pada produk Piccoli? Jenis kecakatannya itu biasanya tuh sering terjadi ulir yang nggak sesuai spek gitu. Terus kadang juga ada keretakan pada kemasannya. Terus juga nggak sesuai cetakan gitu loh. Terus kadang mengalami perubahan bentuk yang sering terjadi di kemasannya itu, jadi suka bocor kemasannya pas dicek sama orang fungsinya gitu. Penyebab dari jenis kecacatan tersebut? Penyebabnya itu kemasannya kan suka bocor. Itu tuh karena sambungannya tuh nggak rapat gitu, dan tekanan blownya itu tuh kurang gitu. Kalau ulir pada produk itu tuh biasanya karena mata potong di mesin itu tumpul gitu. Selain itu produknya kadang nggak sesuai cetakan atau mengalami perubahan bentuk. Itu tuh karena pendinginan di mesin moldingnya tuh nggak merata. Terus keretakan pada kemasan itu juga disebabkan karena bahan yang terkontaminasi gitu. Bagaimana alur proses produksi pada kemasan Piccoli? Jadi alur produksinya itu pertama tuh dimulai dari bahan bakunya dulu. Terus tuh jenis bahan bakunya tuh disebutnya HDPE atau High Density Polyethylene. Terus selanjutnya tuh dilakuin mixing material, yaitu pencampuran HDPE dengan aditif seperti master base warna untuk memperoleh tampilan botol yang spesifik produknya gitu. Terus selanjutnya prosesnya finishing hopper. Finishing hopper itu sebagai tempat penampung bahan baku sebelum masuk ke extruder melalui gaya gravitasi gitu. Lalu proses extrusion, tahap pemanasan dan pelelehan HDPE oleh sekrup yang berputar dalam extruder yang menghasilkan parison atau tabung plastik yang lunak. Setelah itu parison draping, yaitu proses menjatuhkan parison ke dalam cetakan yang terbuka secara vertikal, lalu mold closing. Tahapan penutupan yaitu cetakan secara otomatis yang menjepit parison lalu digowing. Lalu selanjutnya cooling, yaitu masuk pada proses pendinginan agar kemasannya mengeras dan mempertahankan bentuknya. Lalu setelah diproses oleh mesin molding, baru proses mold opening, pembukaan cetakan dan pelepasan produk kemasan dari mesin. Selanjutnya cleaning, yaitu proses pemotongan sisa parison atau flash, kadang bentuk botol rapi atau sesuai ukuran. Lalu tahap berikutnya yaitu quality control, pemeriksaan kualitas kemasan yang meliputi dimensi bentuk, terus berat, dan uji kebocoran untuk memastikan standar mutunya. Lalu di situ setelah itu packingnya yang merupakan proses pengemasan botol yang udah lulus QC. Tahap terakhirnya itu berupa penyimpanan kemasan di gudang sebelum distribusi atau pengisian oli. Gitu aja sih. Biasanya di proses apa saja sih yang terjadi kegagalan pada kemasan produk? Misalnya untuk yang ulir, yang produknya ulir yang nggak sesuai itu terjadi karena proses cooling. Terus kalau kemasan yang bocor itu karena proses blowing. Terus kalau keretakan yang terjadi pada botolnya itu tuh karena proses mixing material, dan perubahan bentuknya itu karena proses mold opening. Berapa sih jumlah produksi kemasan Piccoli dari bulan Desember 2024 sampai bulan Mei 2025? Total produksinya itu dari bulan Desember sampai Januari itu masih di 45 ribuan. Terus memasuki bulan Februari itu 42 ribu. Terus Maret sampai bulan April itu sekitar 47 ribuan. Terus bulan Mei ini itu 45 ribu. Faktor buruk jika kemasan bocor terjadi. Itu ya kalau misalkan produknya kemasannya bocor itu tuh jadi
produknya tuh dapat terkontaminasi lingkungan dong kan karena bocor, terus jadi menurunkan kualitas, dan yang paling berpotensi itu ya dikembaliin dari konsumen gitu, dari dapat komen gitu dari konsumen. Kebocoran menyebabkan produk tidak dapat digunakan. Iya, produk menjadi tidak layak pakai dan membahayakan konsumen. Seberapa sering kemasan bocor terjadi di produksi? Cukup sering sih, terutama jika setting mesinnya tuh nggak stabil atau tekanan blownya tuh kurang. Apakah sudah ada upaya pencegahan sebelumnya? Ya udah sih dilakuin pengecekan tekanan dan nozzle secara rutin, namun ya masih sering terjadi. Apakah kebocoran dapat terjadi sebelum produk keluar pabrik? Untuk kebocoran sih bisa terdeteksi, yaitu kadang melalui pengecekan tekanan dan inspeksi visual. Namun ya kadang selalu ada yang kelewat gitu, nggak terdeteksi semua. Efektif sistem deteksi yang ada. Ya, tapi itu kadang masih ada kemungkinan kebocoran yang lolos deteksi. Apa akibatnya jika ini kemasan tidak terbentuk sempurna? Sih jadi bisa bocor gitu loh, excess itu jadi nggak kuat nahan isinya, terus jadi menurunkan kepercayaan konsumen gitu loh untuk membeli produknya. Sebelumnya sudah ada perbaikan rutin dari pihak teknisi. Eh, ya udah sering dilakukan maintenance yang berkala pada sistem pneumatik yang dilakukan. Kecacatan pada produk e-call ini mudah dideteksi. Nggak selalu sih, kadang tuh baru kedeteksi setelah pengisian produk itu. Seberapa besar dampak jika produk kemasan tidak presisi atau cacat terhadap fungsi produk terhadap konsumen? Kulir yang nggak sesuai sih yang sering menyebabkan kemasan tuh jadi nggak bisa ditutup rapat, terus jadi produknya kan jadi mudah terkontaminasi atau bocor, terus jadinya konsumennya itu jadi menurunkan kepercayaan konsumen, terus jadinya berpotensi menyebabkan komplain atau penarikan produksi. Sering kulit tidak sesuai ini dalam proses produksi, apakah sering ditemukan dalam inspeksi harian? Ini sih bisa terjadi tuh dikarenakan mata mata potongnya tuh tumpul atau nggak diasah secara rutin gitu. Namun dengan perawatan yang baik sih frekuensinya jadi lebih menurun dan jarang terjadi, tetapi tetap harus diwaspadai sih. Seberapa mudah masalah kulit tidak sesuai ini terdeteksi sebelum produk dikirim ke konsumen? Apakah ada pemeriksaan khusus pada bagian kulit? Pemeriksaan visual dan pengujian fungsi kulit sih sering dilakukan secara berkala. Namun beberapa cacat yang minor itu bisa lolos dalam pemeriksaan kalau nggak teliti gitu. Cukup mudah terdeteksi, tapi ada kemungkinan lolosnya. Perubahan bentuk kemasan besar ini menekuk atau mengembung terhadap kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Nah, perubahan bentuk itu jadi menyebabkan penurunan keaslian dan kepercayaan konsumen, terus dapat mempengaruhi fungsi dari kemasannya sendiri, terus jadinya eh, juga dapat mempengaruhi persepsi dan fungsi produknya. Sering kasus perubahan bentuk dinding menekuk atau mengembung yang terjadi dalam produksi, apa penyebab utama? Perubahan bentuknya itu sering terjadi jika pendinginannya tuh nggak rata atau distribusi air pendinginnya tuh nggak seimbang. Kalau dari pengalaman sendiri sih terjadinya tuh kadang-kadang terjadi terutama kalau ada gangguan pada sistem pendinginannya itu dengan frekuensi yang sedang. Seberapa mudah perubahan bentuk ini terdeteksi sebelum produk dikirim ke konsumen? Apakah ada pemeriksaan visual atau pengujian khusus? Perubahan bentuk sih biasanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan visual pada proses QC. Namun beberapa cacat kecil tuh biasanya
terlewatkan dari pemeriksaan dikarenakan penelitiannya kurang. Jadinya tuh cukup mudah dideteksi, tapi masih ada risiko lolosnya gitu. Terima kasih Ibu Rama sudah dikasih waktu untuk pembuatan